Halo, selamat bertemu kembali bersama saya, Flaviana Astuti. Saya seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian, program studi S1 Keperawatan, semester 2 di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada hari ini saya akan memberikan penjelasan berkaitan dengan 3 materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa saja materinya? Yang pertama yaitu konsep hubungan antar manusia, lalu yang kedua adalah konsep diri, dan yang ketiga adalah teori Johann Window. Langsung saja kita akan memulai dengan materi yang pertama yaitu konsep hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia itu sendiri merupakan sebuah interaksi antara seseorang dengan orang lain yang meliputi kemampuan untuk mengenali fisik, tingkah laku, dan pribadi seseorang dalam sebuah kehidupan yang menghasilkan atau memperoleh kepuasan hati. Lalu yang poin yang kedua adalah tujuan dari hubungan antar manusia ini. Tujuan yang pertama yaitu terbentuk keselarasan dan atau keserasian antara sesama atau antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua adalah memenuhi kebutuhan antar individu antara yang satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, dapat memperoleh informasi atau pengetahuan yang baru tentunya. Lalu yang keempat adalah dapat terbentuk kerjasama antara kedua individu. Lalu yang kelima, dapat membuat atau menurunkan rasa ego atau rasa menang sendiri terhadap dalam diri masing-masing individu. Oke. Poin yang ketiga yaitu faktor-faktor utama dalam hubungan antar manusia. Dalam faktor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor yang mendasari interaksi sosial, merupakan faktor yang mendasari atau yang menentukan terbentuknya sebuah hubungan antar manusia. Dalam faktor ini terbentuk menjadi atau meliputi beberapa bagian. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi ini merupakan keadaan seseorang atau keadaan seorang individu yang berusaha untuk mengikuti atau meniru sesuatu yang di luar dirinya, atau mengikuti gaya seseorang yang tidak sesuai dengan karakter dirinya. Lalu yang kedua adalah sugesti. Sugesti ini adalah keadaan individu dalam menerima cara pandang atau pendapat orang lain tanpa mengkritik atau memikirkan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi ini merupakan proses belajar yang berlangsung secara normal. Lalu yang keempat adalah simpati. Simpati ini merupakan perasaan individu atau seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan kesan-kesan tersendiri. Baik, faktor yang kedua adalah faktor yang menentukan interaksi sosial. Faktor ini merupakan faktor yang menentukan baik atau buruknya hubungan antara sesama individu atau hubungan antara manusia. Pada faktor ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama yaitu rasa percaya. Rasa percaya tentunya sangat ditentukan atau sangat dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Karena rasa percaya merupakan rasa yang dapat menentukan perilaku kita terhadap orang lain, atau rasa yang membuat kita percaya atau memberikan sebuah tugas kepada orang lain karena kita merasa kita mempercayai orang tersebut. Lalu yang kedua adalah sportif. Sportif ini merupakan sikap yang menambah sikap melindungi diri. Lalu yang ketiga adalah defensif, yaitu kebalikan dari bagian sportif tadi, yaitu sikap mengurangi sikap melindungi diri. Lalu yang keempat yaitu evaluasi, yaitu penilaian terhadap perilaku atau tindakan dari orang lain. Lalu yang kelima deskripsi, yaitu penyampaian gambaran atau penyampaian pesan atau perasaan kita terhadap seseorang atau memberikan pendapat kita tanpa melakukan penilaian terlebih dahulu. Kita hanya seenaknya memberikan gambaran atau pandangan kita terhadap seseorang tanpa kita menimbang-nimbang bagaimana tanpa menimbang-nimbang dari beberapa sudut pandang. Kita hanya memberikan gambaran atau memberikan pendapat kita terhadap orang lain tanpa menilai dia terlebih dahulu. Oke, kita akan lanjut pada poin yang keempat, yaitu tahap-tahap pada hubungan antar manusia.
Pada poin kali ini terdapat beberapa tahap yang akan kita bahas. Tahap yang pertama yaitu tahap membuat kontak sosial. Tahap ini merupakan tahap di mana ada aksi dari sebuah kelompok atau individu untuk mencapai sebuah hal yang diinginkan. Lalu tahap yang kedua adalah tahap keterlibatan, merupakan tahap di mana seseorang berusaha untuk mengenal lebih jauh orang lain. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap keakraban. Pada tahap ini ada rasa ketertarikan dan ada rasa ketergantungan antara sesama. Lalu tahap yang keempat yaitu tahap kerusakan. Pada tahap ini ada rasa timbul rasa kurang nyaman antara sesama, sehingga membuat hubungan tersebut kurang baik. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap pemutusan. Pada tahap ini hubungan antara sesama kurang baik dan mengalami keretakan atau berakhir, sehingga hubungan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat dilanjutkan karena kurangnya rasa nyaman antara kedua individu, sehingga hubungan tersebut putus. Kalau dalam istilah perkawinannya itu adalah perceraian karena kurang cocok antara kedua individu. Baik, langsung saja kita akan membahas materi yang kedua yaitu tentang konsep diri. Poin yang pertama yaitu pengertian dari konsep diri itu sendiri. Konsep diri merupakan cara pandang atau perasaan individu terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, bagaimana pendapat seorang individu terhadap dirinya sendiri. Poin yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi konsep diri ini. Ada dua faktor yang mempengaruhi konsep diri ini. Yang pertama yaitu orang lain yang sangat penting. Tentunya kita dapat memahami diri kita atau mengenali lebih jauh tentang diri kita yaitu dengan mengenali atau memahami orang-orang yang berada di sekitar kita, apalagi orang-orang yang sangat berpengaruh terhadap diri kita. Misalnya keluarga dan kekasih serta teman-teman kita. Lalu faktor yang kedua yaitu kelompok referensi. Kita dapat memahami diri kita dengan kelompok-kelompok yang kita ikuti. Kita memahami atau mengamati apa saja kelompok-kelompok yang kita ikuti. Dengan kata lain kita bisa tahu, oh ternyata saya seperti ini dilihat dari kelompok-kelompok yang saya ikuti. Lanjut, poin yang ketiga yaitu komponen konsep diri. Pada komponen ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu gambaran diri, merupakan pandangan seorang individu tentang fisiknya. Lalu yang kedua adalah ideal diri, merupakan pandangan individu tentang sikap atau perilaku yang sesuai dengan dirinya. Lalu yang ketiga yaitu harga diri, merupakan pandangan individu terkait hasil yang dia capai dari berbagai hal. Lalu yang keempat merupakan peran diri, merupakan pandangan individu tentang dirinya sendiri dilihat dari atau berdasarkan kedudukannya di masyarakat. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah identitas diri, merupakan kesadaran seorang individu akan dirinya sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir atau yang ketiga yaitu teori Johan Window. Poin yang pertama, pengertian dari teori Johan Window. Teori Johan Window merupakan teori yang membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dengan orang lain. Lalu poin yang kedua adalah konsep teori Johan Window. Ada beberapa konsep dalam teori ini. Yang pertama yaitu open self atau wilayah terbuka. Merupakan keadaan di mana seseorang lebih terbuka tentang dirinya kepada orang lain. Lalu yang kedua, konsep yang kedua yaitu blind self atau wilayah buta. Pada wilayah ini, kondisi di mana seseorang dapat memahami keadaan dan situasi seseorang atau orang lain, tetapi dia tidak bisa memahami bagaimana dirinya atau dia tidak bisa memahami tentang dirinya sendiri. Lalu konsep yang ketiga adalah hidden self atau wilayah tersembunyi atau rahasia. Pada wilayah ini
keadaan di mana seseorang mampu untuk menyembunyikan sesuatu yang menurutnya tidak perlu untuk diberitahukan kepada orang lain. Lalu konsep yang terakhir yaitu unknown self atau wilayah tak dikenal. Keadaan di mana seseorang tidak bisa mengenali atau memahami dirinya sendiri, serta orang lain sekalipun tidak bisa mengetahui atau memahami serta mengenali diri orang tersebut. Oke, terima kasih. Sekian dari saya atau sekian pembahasan mengenai 3 materi pada hari ini, yaitu tentang materi konsep hubungan antar manusia, konsep diri, serta teori Johan Bindo. Sampai jumpa dan selamat siang.